Santo Bonifacius, Uskup dan Martir. Peringatan wajib 5 Juni. Bonifacius berasal dari keluarga bangsawan Inggris. Benih panggilannya mulai tumbuh sejak kecil saat ia bertemu para misionaris yang sering singgah di rumahnya. Para misionaris itu singgah dan membagikan pengalaman mereka selama berkarya. Hal inilah yang kemudian membangkitkan keinginan dan niat Bonifacius untuk mengikuti jejak mereka. Setelah beranjak dewasa, Bonifacius memutuskan untuk masuk biara Benediktin di Nursling. Setelah ia selesai menjalani masa pendidikan, ia ditabiskan menjadi imam. Tekad Bonifacius untuk mengikuti jejak para misionaris masih bernyala dalam hatinya. Ia ingin agar semua orang memperoleh kesempatan untuk mengenal Kristus dan gerejanya. Maka dari itu, setelah ditabiskan, ia memohon izin untuk menjadi misionaris di Jerman. Sebab pada waktu itu, sebagian besar negeri ini belum mengenal Yesus. Melihat tekad dan niat Bonifacius, Paus Gregorius II memberkati dan mengutusnya untuk misi tersebut. Selama ia bermisi, ia dipandang sebagai seorang yang pandai berkhotbah, lemah lembut, dan baik hati terhadap siapa saja yang ia layani. Berkat semangat, kerja keras, dan keuletannya, ia menuai hasil yang gemilang di tanah misi. Suatu ketika, ia berhasil mengembalikan hati orang-orang kafir di tanah misi pada Kristus. Kisah ini berawal ketika ia menebang sebuah pohon oak yang sangat tinggi, yang dipercaya sebagai tempat tinggal Dewa Donar. Ia berhasil meyakinkan orang-orang yang ada di sana bahwa sebenarnya dewa tidak ada, seiring dengan keberhasilannya menebang pohon itu. Selain itu, ia juga mengantar banyak orang pada pertobatan dan iman akan Kristus Yesus. Atas kemajuannya di tanah misi, ia diangkat menjadi uskup agung di Mainz. Sejak saat itu, Paus memberinya nama Bonifacius, yang artinya yang berbuat baik. Sebagai seorang gembala umat, ia senantiasa meluangkan waktu untuk berdoa dan memperhatikan kesejahteraan hidup rohani umat. Dalam perjalanan pengembalaannya, Bonifacius mengadakan pembaruan hidup rohani umat dan para imamnya. Ia juga menyatukan gereja di seluruh wilayah Jerman menjadi satu kesatuan dengan tata suci di Roma. Daerah misi yang ia tempuh berikutnya ialah Frisia. Di sana ia mewartakan Kristus bersama dengan 52 pengikutnya. Di kota inilah ia bersama 52 orang pengikutnya tersebut menerima mahkota kemartirannya. Mereka saat itu sedang berkemah di lembah Sungai Borne, sebaring menunggu kedatangan orang-orang yang hendak menerima sakramen. Namun, ternyata yang datang justru para penjahat yang berniat untuk membunuh Bonifacius beserta seluruh pengikutnya. Peristiwa ini terjadi 5 Juni 754. Kata-kata bijak Santo Bonifacius. Gereja itu bagaikan bahtera besar, berlayar di lautan dunia, dan ditempuh oleh gelombang cobaan di dalam hidup.
marilah kita berdiri teguh dan melakukan yang benar, siap menghadapi cobaan, hingga kita dapat mengharapkan bantuan dari Tuhan dan dapat berseru kepadanya, Tuhan, Engkaulah tempat pengungsianku, dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain. Apa yang tidak dapat kita angkat sendiri, hendaklah kita angkat dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa.